Maka luar biasa ganjaran ketika seorang itu mereka bersabar di kota Madinah. Dan ini mungkin hampir dirasakan sama sebagian tulab baru, tulab julud di Madinah. Ketika baru datang di sana, tidak sedikit dari kita yang mengeluh, loh Madinah kok ternyata kayak gini ya, panas ya, sulit ya, kemana-mana jalan kaki, mau nyari warung jauh, ini itu jauh. Tapi di balik itu semua banyak ghanimah di sana, banyak pembagian kutub gratis, banyak maktabah di sana, banyak kajian-kajian para ulama di sana, banyak halaqah di sana. Subhanallah. Lalu merusak Madinah ini akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Merusak Madinah memiliki dua makna, yaitu merusak apa yang ada di Madinah. Itu yang pertama. Merusak tanamannya, menangkap hewan-hewan buruan di sana, dan juga merusak ajaran agama yang ada di Madinah. Maka dari itu Nabi SAW menjelaskan, Al-Madinatu haram baina airin ila thawrin. Kota Madinah itu tanah yang haram, dari tanah yang bernama air dan juga thawr. Faman ahdatha fiha hadathan, dan barang siapa yang berbuat-buat bid'ah di sana, yang mengada-ngadakan amalan baru di sana yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, au awa muhditsan, atau melindungi para pelaku bid'ah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka bagi dia laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya akan melaknat dia. Maka enggak boleh di kota Madinah itu kita berbuat bid'ah di sana. Kita di kota Madinah melakukan amalan-amalan yang diperbaharui, yang dibaru-barukan, yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ketika teman-teman beribadah di kota Madinah, itu sangat jarang atau bahkan gak ada kita temui beberapa amalan-amalan yang melenceng dari sunnah. Karena hukama dan juga para ulama di sana sendiri berpegang teguh pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Madinah adalah kota yang diberkahi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendoakan dengan doanya, Allahumma barik lana fi tamarina. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi tumbuhan-tumbuhan kita di sini. Berikanlah keberkahan bagi buah-buahan di sini, untuk buah-buahan kita. Wa barik lana fi madinatina, dan berikanlah keberkahan untuk kota Madinah ini. Wa barik lana fi sa'ina wa muddina, dan berikanlah keberkahan kita untuk sa' dan mud kita. Sa' dan mud itu sebagaimana yang antum tahu ya, satuan untuk mengukur bahan pokok di sana. Maka wallah ajib ketika di Madinah itu tanah yang kering, panas, tapi di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan air minum, banyak sekali orang-orang yang bersedekah air di sana. Di jalan kita temui orang-orang bersedekah air. Kita akan menemui berbagai merek daripada perusahaan-perusahaan air. Dan juga buah-buahan di sana sangat melimpah. Bahkan sebenarnya kalau kita pikir nggak masuk akal. Kota yang kering, kota yang panas, tapi kok bisa semakmur ini gitu loh. Dan itu merupakan salah satu fadilah dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada lembah di sana, lembah di dekat Jamiah Islamiyah bernama Wadi Aqiq. Yang di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama para sahabatnya di situ. Nabi yang disebut sebagai Wadi Mubarak, wadi yang penuh keberkahan di sana, lembah yang penuh keberkahan. Maka dari itu kota Madinah ini adalah kota yang penuh keberkahan, tidak hanya dari sisi bahan pangannya saja, akan tetapi Madinah memiliki keberkahan dari segala sisi, ilmunya, orang-orangnya. Kita akan jumpai orang yang banyak bersedekah di sana. Ketika antum Ramadan di sana nih, ketika mungkin antum umroh, tinggal di Nabawi mungkin,
Bahkan banyak orang-orang yang meminta kita untuk sini ke sufrah kita, makan bareng di sini. Jadi orang sedekah di sana itu nggak dicari, tapi mereka mencari orang-orang yang lebih sedekahi. Saking berkahnya kota Madinah itu, masya Allah, tabarakallah. Dan kota Madinah ini adalah kota yang nggak akan dimasuki Ta'un dan juga Dajjal. Dan Nabi SAW menjelaskan, ala anqabil madinati malaikah. Di setiap sisi kota Madinah itu ada malaikat yang menjaga. La yadkhuluha dajjal wala ta'un. Yang tidak akan masuk di dalamnya dajjal dan juga ta'un. Nah, apa itu ta'un? Ta'un sendiri adalah sebuah wabah yang dia menyerang, yang dia terjadi pada manusia, menyerang kulit. Lalu pada saat itu akan melepuh dan mengeluarkan nanah. Dan wabah itu sangat mudah untuk menular kepada sesama, tetapi Nabi SAW menjelaskan ta'un itu nggak akan masuk ke kota Madinah. Dajjal itu nggak bisa masuk ke tanah haram. Maka berdoa sama Allah agar nanti ketika Dajjal turun, kita ataupun anak cucu kita bisa tinggal di Madinah, agar nggak ketemu Dajjal, nggak ketemu fitnah Dajjal, fitnah yang luar biasa. Lalu teman-teman sekalian, di kota Madinah ini ada 2 masjid yang memiliki keutamaan. Yang Nabi SAW menjelaskan keutamaan masjid tersebut yang nggak dimiliki masjid lain, yang nggak dimiliki masjid yang ada di Magelang, nggak dimiliki masjid di Indonesia. Masjid apa itu? Masjid Nabawi dan juga Masjid Kuba. Sekarang ada nggak di antara antum nih yang bisa menyebutkan keutamaan satu aja, keutamaan Masjid Nabawi yang nggak dimiliki masjid lain? Silahkan maju ke depan, dapat hadiah lagi. Antum tahu Masjid Nabawi kan? Fadal, ada yang mau maju menyebutkan keutamaan Masjid Nabawi satu aja. Salah satu masjid yang diinginkan semua umat muslim untuk mengunjunginya. Fadal, sampai mau maju. Fadal, maju ke depan. Pakai mic coba, siapa tahu bisa. Tidak bisa ya? Baik. Antum siapa namanya? Zaid. Oke. Apa keutamaan yang dimiliki Masjid Nabawi? Pahalanya dilipat gandakan 10.000. 1.000, yakin? Taib. Barakallahu fiik, fadhal Syekh. Dapat hadiah. Ya. Kota Madinah itu memiliki Masjid Nabawi yang dimana sholat di dalamnya memiliki keutamaan 1000 kali lebih baik daripada masjid lain kecuali Masjidil Haram. Nah, apa dalilnya? Nabi SAW menjelaskan, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini 1000 kali lebih baik daripada sholat di tempat lain, di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Gimana? Pengen nggak antum sholat di sana? Ada yang nggak pengen sholat di Masjid Nabawi? Angkat tangan, dapat hadiah. Yang nggak pengen sholat di Nabawi siapa? Angkat tangan. Semua pasti pengen. Semua umat muslim itu pasti pengen sholat di Nabawi. Hatta mereka orang-orang muslim yang mungkin hanya sekedar Islam KTP, ana yakin mereka memiliki cita-cita untuk menunaikan sholat di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dan juga sebagaimana antum tahu,
Di Masjid Nabawi ini ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Raudhatun min riyadil jannah, ma baina baiti wa mimbari. Raudhatun min riyadil jannah. Doa yang di dalamnya mustajab. Ketika itu ana hadir dalam kajiannya Ustaz Ariful Bahri hafizahullah taala di Masjid Nabawi. Beliau menjelaskan Raudhah ini merupakan salah satu bagian daripada surga yang dimana nanti di hari kiamat akan diangkat Allah Subhanahu wa taala kembali ke surga pula. Maka di situ menjadi salah satu tempat yang mustajab kita untuk berdoa di dalamnya. Ada yang nggak pengen untuk sholat di Raudhah, berdoa di Raudhah? Ada yang nggak pengen di antara antum? Gak mungkin. Semua pasti pengen ke Raudhah. Dan juga di Madinah ada Masjid Quba. Masjid yang pertama kali Nabi SAW bangun ketika sampai di Madinah. Dan masjidun usissa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun atas takwa. Landasan takwa dibangun untuk membangun Masjid Quba. Dan keutamaan lainnya di Masjid Quba ini Nabi SAW menjelaskan man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, summa ata masjid Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalla salatan kana ka ajri umratin, dan dia menunaikan salat di sana maka seperti pahala umrah baginya. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW biasa mendatangi Masjid Quba ini di hari Sabtu dengan jalan kaki maupun menaik kendaraan. Dan beliau sholat 2 rakaat di sana. Pahala yang didapatkan adalah seperti pahala umrah. Enggak ada di tempat lain sholat 2 rakaat dapat pahala umrah, enggak ada. Hanya di Masjid Quba Nabi SAW menjelaskan keutamaannya. Enggak ada di Masjid Qiblatain, enggak ada di Masjid Bin Baz, enggak ada di Masjid Jami'ah, enggak ada di masjid dimanapun, enggak ada. Dan kita biasanya di Thalib Jamiah itu setiap Sabtu ada bis kita mungkin membayar sekitar 5 rial untuk pergi ke Masjid Quba. Setiap Sabtu memang ada khusus bis yang melayani Thalib untuk ke Masjid Quba. Jadi kita berwudu dulu di kampus, di asrama kita berwudu, nanti kita sampai di Masjid Quba mungkin sekitar jam 11 sampai jam 12 siang. Kita sholat 2 rakaat di sana, sholat zuhur. Setelah itu kita bisa balik ikut bis kampus. Luar biasa murah ketimbang orang-orang yang mungkin menggocek membutuhkan 30 juta, 40 juta untuk pergi ke sana. Maka nikmat luar biasa yang harus kita syukuri untuk bisa belajar di Masjid Nabawi, belajar di kampus Jamiah Islamiyah. Nah, historical tour ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benefitnya, salah satu benefit bagi talib yang belajar di Madinah. Selain bisa belajar sama ulama, kita juga bisa piknik istilahnya, rihlah kita. Tapi rihlah bukan sekedar rihlah. Kita rihlah ke berbagai lingkungan bersejarah, tempat bersejarah, terjadi di situ berbagai peristiwa. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ketika kita belajar tarikh di pesantren Al-Furqan, kita hanya mendengar ustadz kita menjelaskan Nabi prakbut seperti ini loh. Kan tapi kalau antum di Madinah langsung, kita bisa belajar di sana. Kita bisa piknik sekaligus belajar tarikh. Oh, ternyata seperti ini gunung yang diputari pasukan Khalid bin Walid ketika masih memimpin kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslim waktu itu. Kita bisa melihat sumur Aris, sumur di mana cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh di dalamnya. Kita bisa melihat makam Nabi, kita bisa melihat kuburan Baqi, kita bisa melihat Masjid Syuhada Uhud, pemakaman Uhud, dan berbagai tempat lain yang nggak bisa kita dapatkan kecuali ketika kita datang langsung ke kota Madinah. Ya, maka
Inilah salah satu benefit daripada ketika kita belajar di kota Madinah, menjadi thalib di sana. Kita bisa ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, di mana situ turun perintah untuk mengubah arah kiblat hanya ke arah Ka'bah. Subhanallah, kalau luar biasa ketika kita belajar di sana. Kita bisa belajar tarikh langsung dari sumbernya. Maka antum nih harus semangat. Mulai dari sekarang dipersiapkan semuanya untuk bisa melanjutkan pendidikan di kota Madinah. Ya walaupun belajar agama itu bisa dimanapun, akan tetapi ketika kita belajar di kota Madinah, kita akan memiliki benefit-benefit yang gak didapatkan santri-santri lain di luar kota Madinah. Di sini ada yang pengen belajar di Madinah gak? Yang pengen di sana angkat tangan coba. Banyak ya, Masya Allah. Ada yang berani maju. Kenapa sih kita pengen belajar di Madinah? Kenapa antum pengen belajar di Madinah? Coba antum ceritakan di depan. Cerita di depan teman-temannya. Gini Ustaz, anak pengen di Madinah kayak gini karena kayak gini. Karena anak pengen ini, pengen itu di Madinah gitu. Ada yang pengen maju ke depan, belajar storytelling, menceritakan keinginan saja ketika antum pengen belajar di Madinah. Angkat tangan coba. Yang kelas 10 ada, kelas 10 di sini. Cerita ke kakak kelasnya, ke ustadz-ustadznya. Ustadz, anak pengen ke Madinah Ustadz, anak pengen punya misi ini, anak pengen punya azam seperti ini. Coba antum angkat tangan. Atau anak tunjuk nih. Siap gak? Siap, antum harus maju nih. Gak ada yang mau maju, serius. Oke, anak tunjuk kalau kayak gitu ya. Antum yang di depan nih, yang pakai baju batik, maju ke depan coba. Antum memperkenalkan. Mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Nama anak ini dari ini, sekarang duduk di kelas ini. Anak pengen kuliah di sini, ingin kuliah di sini karena ini. Antum ceritakan semuanya. Fadhal. Perkenalkan, nama saya Ren Mati Arjuna. Berasal dari Mertayudan. Mertayudan. Pengen kuliah di UIM. Gara-gara karena katanya tempatnya nyaman. Nyaman. Terus antum ceritakan aja bebas dengan gaya bahasa antum, ngomong sama teman-teman antum. Banyak tempat bersejarah. Terus Pengen ke makam Nabi. terus Ya, udah. Masya Allah. Ini ada lagi mau cerita nggak? Fadhal nih, antum dapat hadiah nih. Ini kita bagi ya. Antum dapat hadiah, Masya Allah. Fadhal, barakallahu fiik. Ada yang pengen maju lagi, cerita kenapa anak pengen di Madinah, kenapa anak pengen di Jamiah Islamiyah. Ini juga melatih diri kita untuk kita berani mengungkapkan apa yang ada di isi hati kita, sedikit mengutarakan ke teman-teman kita. Siapa tahu ada di antara teman-teman antum nih yang termotivasi karena cerita antum gitu. Fadhal. Perkenalkan nama antum, terus juga asalnya dari mana, kelas berapa, motivasi antum pengen belajar di Madinah itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan.
saya asal dari Banjarnegara. Kenapa ingin kuliah di Madinah atau belajar di sana? Karena di sana tuh tepatnya ilmu langsung Rasulullah tuh hidupnya di sana, tempatnya sahabat-sahabat, tempatnya para salaf. Dan juga ilmu datang ilmu di Madinah. Terus kalau mau haji mau umroh gampang. Terus di sana tempatnya mulia lah. Walaupun panas tetap ilmu harus dikejar sampai sana. Masya Allah. Teman atau punya teman dari luar negeri ada nggak? Ada mungkin? Kalau antum belum punya, nanti di Madinah insya Allah antum bakal dapat di sana. Kita akan belajar berbagai bahasa di sana. Antum punya teman namanya Ubengi Ramadan. Dia dari Kongo. Kongo itu negara di Afrika. Setelah beliau tinggal di Madinah beberapa tahun, dia jadi poliglot. Antum tahu poliglot gak? Apa itu poliglot? Poliglot itu orang yang bisa berbagai bahasa dunia. Nah, teman anak ini bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Prancis, bahasa Kongo, bahasa Portugal pun mereka bisa. Masya Allah. Jadi kita akan menemui keunikan yang gak kita dapati di sini ketika kita belajar di Madinah. Nah, buat antum nih ya, semangat pokoknya. Antum harus berdoa dari sekarang. Antum persiapkan berkas-berkasnya. Antum minta doa sama orang tua. Nah, ini kuncinya. Doa dari orang tua itu sangat penting buat kita, buat masa depan kita. Karena ini anak alami sendiri. Ketika dulu anak itu kan dari SMA negeri. Ketika anak memutuskan untuk pergi ke pondok, untuk belajar ke pondok, yang dimana teman-teman anak itu mereka kuliah di UGM, di ITB, di IPB dan sebagainya, tentu orang tua anak pun mengharapkannya seperti itu. Ketika anak memutuskan untuk belajar di pondok itu, tantangan perlawanan dari orang tua itu datang dari keluarga besar, dari keluarga inti kita datang semua. Ngapain toh belajar ke pondok itu? Ngapain belajar agama? Jadi apa kamu belajar agama itu? Mau jadi ustadz? Buat apa jadi ustadz? Kalau orang-orang kampung itu menilainya, ya, seorang ustadz itu dia hanya makan daging ketika hanya mungkin kalau dalam tradisi Jawa pas kenduran tok. Tapi nyatanya enggak. Anak di jamiah setiap hari makan daging di sana. Jadi belajar agama itu enggak akan menjadikan antum miskin. Ubah mindset kita agar tidak menyudutkan belajar agama. Pasti datang. Jadi anak rasakan ketika orang tua belum ridho itu sulit banget. Anak di Kediri nggak punya uang, nggak punya itu. Mau menerjemahkan berkas ke bahasa Arab nggak punya uang. Minjem teman, minjem situ. Tapi ketika orang tua itu masih ridho kepada kita, Masya Allah, Allah bukakan jalannya itu. Semua mulus ketika orang tua itu udah ridho sama kita. Ya walaupun ketika awal-awal untuk memperoleh ridho orang tua itu sangat sulit ya. Tapi ketika ridho itu udah di tangan kita, jalan itu akan lancar. Lancar banget. Maka anak nasihatkan buat anak pribadi dan buat antum, ketika ingin menempuh suatu jalan, ingin menempuh cita-cita, jangan pernah lupakan orang tua antum. Ya. Minta doa sama mereka. Itu penting banget. Maka setelah ini akan ada sesi dari Ustadz Khalil Rahman tentang pemaparan kampus Jamiah Islamiyah. Gimana sih cara daftar di Jamiah Islamiyah? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Dan apa saja fasilitas-fasilitas yang akan antum dapatkan ketika antum belajar di Madinah. Nah, nanti antum harus simak baik-baik pemaparan dari Ustadz Khalil Rahman. Antum catat baik-baik buat antum yang pengen dan serius belajar di Madinah nih, ya. Dan perhatikan, catat semuanya, jangan sampai terlewatkan. Dan insyaallah sekiranya cukup dari ana. Nanti setelah ini kita ada, mungkin dari antum ada yang ingin ke kamar mandi, ingin wudu, fadhol biar nggak ngantuk.
dan akan dilanjutkan oleh Ustaz Khalil Rahman. Sekiranya dari anak cukup ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.